Hai guys, aku Anissa Syifa Zahra, perwakilan dari kelompok 3. Aku dan teman-teman aku bakal mempresentasikan materi-materi yang sudah diberikan oleh guru kami. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda Saputri, yang kedua ada Hairul, yang ketiga ada Davirli, yang keempat ada Ilham, yang kelima ada Nisa Siti Fadila, dan yang terakhir ada Yasira. Selamat menyaksikan. Pengertian dari waralaba. Waralaba atau lebih populernya disebut juga dengan franchise bahasa Perancisnya dan franchising bahasa Inggrisnya. Merupakan sebuah hak untuk dapat menjual suatu produk atau jasa ataupun layanan. Definisi dari waralaba lainnya adalah suatu hubungan kerja yang mempunyai sebuah kontrak atau perjanjian antara pemilik waralaba disebut dengan franchisor dan penerima disebut dengan franchise. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut David J. Kaufman, waralaba adalah suatu sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh suatu institusi bisnis kecil yang harus memiliki jaminan dengan membayar sejumlah uang, memperoleh hak terhadap akses pasar yang dijalankan dengan suatu standar operasi yang mapan di dalam pengawasan asistensi waralaba. Lalu, menurut Winarto, waralaba merupakan suatu hubungan kemitraan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru dalam usaha yang tergolong baru dalam usaha tersebut yang bertujuan untuk saling menguntungkan di dalam bidang penyediaan jasa dan produk kepada konsumen. Lalu, menurut Lee dan Robert, Severance, dan Reisel, waralaba adalah sebuah kontrak atas suatu barang yang dimiliki seseorang. Contohnya, seperti merek yang diberikan kepada orang lain untuk dapat mempergunakan merek tersebut di dalam suatu usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis waralaba. Waralaba berdasarkan kriteria. Yang pertama ada waralaba produk. Produk yang dijual dalam bentuk suatu barang seperti makanan. Contoh jenis suatu usaha waralaba produk antara lain yaitu McDonald's, KFC, kebab Turki, cake kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua, waralaba jasalni. Suatu jenis waralaba yang memberikan produk dalam bentuk layanan jasa. Contohnya adalah pada bidang suatu pendidikan, studio foto, atau jasa sewa video, jasa agen perjalanan, dan travel. Lalu yang terakhir ada waralaba gabungan. Produk yang dijual pada jenis waralaba ini dalam bentuk suatu barang dan jasa. Selanjutnya ada menurut asalnya. Waralaba dalam negeri. Waralaba jenis ini masuk dalam suatu kategori pilihan investasi untuk orang yang hendak menjadi pengusaha dengan cepat tetapi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang awal dan kelanjutan usaha pemilik waralaba. Contoh jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah suatu restoran cepat saji. Lalu ada waralaba luar negeri. Jenis waralaba ini lebih mengarah ke yang disukai masyarakat, karena waralaba ini mempunyai sistem yang berlaku lebih jelas. Merek suatu perusahaan telah diterima oleh orang di seluruh dunia. Selain itu juga dinilai lebih bergengsi. Lalu di sini ada tipe-tipe waralaba. Yang pertama, trademark fencing merupakan suatu jenis waralaba yang mendapatkan hak untuk melakukan produksi, misalnya PT Jet Driver yang mempunyai hak untuk melakukan produksi pakaian dalam perium dengan lisensi dari Jerman. Lalu yang kedua, produk distribution fencing merupakan suatu jenis waralaba franchise yang mendapatkan hak untuk melakukan pendistribusian pada wilayah tertentu, seperti soft drink atau kosmetik. Lalu yang ketiga, pure fencing merupakan suatu jenis waralaba yang mendapatkan hak sepenuhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen hingga pengendalian kualitas dan lain sebagainya. Contohnya adalah pada restoran, fast food, pendidikan, konsultan, dan lain-lain. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, proses membuka suatu usaha yang lebih cepat. Kedua, mempunyai suatu sistem yang sudah terbukti berhasil. Ketiga, mempunyai suatu brand image yang telah dikenal luas dan terbukti berhasil. Yang keempat, risiko dalam kegagalannya sangat kecil. Lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama, mewajibkan dalam membayar franchise fee.
Yang kedua, mewajibkan dalam membayar royalti fee. Yang ketiga, memberlakukan suatu aturan main yang harus diikuti. Dan yang terakhir, adapun melakukan pengontrolan dan pengawasan dalam Yang terakhir ada contoh waralaba. Di Indonesia saat ini waralaba yang sedang berkembang pesat dan juga masih sangat menguntungkan, yaitu misalnya waralaba pada bidang makanan. Contohnya seperti pada Wong Solo, CFC, Sapo Oriental, dan Red Crispy. Dan masih banyak lagi merek-merek yang lainnya. Lalu suatu waralaba berbentuk recoil mini outlet, misalnya seperti pada Indomaret, Yomart, Alfamart, dan masih banyak lagi lainnya. Dan waralaba yang seperti ini telah banyak menyebar ke pelosok daerah dan masih banyak juga contoh waralaba lainnya. Gimana nih guys videonya? Seru-seru kan? Dan PPT-nya sangat menarik bukan? Jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe ya guys. Dadah, see you next time.